Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam beberapa tahun terakhir ini hampir tiap hari saya ngonselingin orang yang punya kasus-kasus yang ruwet menurut saya, masalah yang besar sekali yang mereka hadapi, dan setiap orang punya persoalan masing-masing yang berbeda. Bapak Ibu meski sadarin bahwa selama kita tinggal di bumi ini, kita ini dalam proses penyempurnaan. Kita pasti ngadapin masalah, kita pasti ngadapin tekanan. Apapun yang Bapak Ibu hadapi hari ini, masalah keluarga, pernikahanmu di ujung tanduk, engkau digugat cerai, engkau selalu ribut dan selalu gegeran dengan pasanganmu, keuanganmu hancur, pelayananmu tidak berkembang, engkau terikat dalam dosa, engkau terlibat dalam perzinahan, engkau terlibat dalam perselingkuhan, atau apapun lah namanya. Persoalan yang kamu hadapin, tantangan yang kamu hadapin hari ini, jalani dengan sungguh hati, setia terus, lakukan dengan ketepatan ilahi, bertobat, sadar diri, balik sama Tuhan, melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kalau engkau hari ini sedang putus asa karena masalah yang berlarut-larut dan tidak terselesaikan, belajar menyerahkan hatimu sama Tuhan. Kalau engkau hari ini putus asa dan menyerah terhadap permasalahanmu, kamu pikir dengan putus asa, dengan kamu menyerah, masalahmu selesai, tidak akan pernah menyelesaikan masalah, justru akan muncul masalah-masalah baru dalam kehidupanmu. Sadar, hadapin tantangan yang Bapak Ibu alami hari ini. Jangan lari dari masalah dan jangan pernah lari dari persoalan. Kalau engkau lari dari masalah, engkau lari dari persoalan dan masalah akan mengejar-ngejar hidupmu. Engkau lari dari apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, Tuhan tidak akan pernah lepaskan. Engkau tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Kemana engkau pergi, roh Tuhan ada, dan kemana engkau bisa lari, bersembunyi, tidak akan pernah bisa. Hadapin dengan berat mungkin, dengan sisa kekuatanmu yang ada. Tentunya sebelum engkau menghadapi masalah dan persoalan, serahkan hatimu di hadapan Tuhan sepenuhnya. Serahkan hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan menyerah. Bapak Ibu, hari ini taruh hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau engkau sedang putus asa, nggak tahu jalan keluar, engkau berdoa rasanya mentok sampai plafon, nangis sudah kehilangan kata-kata, sudah jenuh, sudah lelah, sudah capek, masalah muter-muter bertahun-tahun belum selesai. Kalau engkau belum selesaikan hatimu di hadapan Tuhan, masalahmu nggak akan selesai. Waktu kita ngadapin masalah persoalan, Tuhan mau selesaikan yang di dalam hati kita. Hati kita ini meski benar dulu di hadapan Tuhan. Sikap kita meski benar, respon kita benar, baru semuanya perlahan-lahan dibukakan jalan. Ada orang-orang yang rasanya ingin mati ngadapin persoalan dan masalah, karena nggak tahu jalan keluarnya. Saya ini ngadapin masalah, saya pernah ngadapin masalah. Saya pernah berada di titik ya saya nggak tahu harus berbuat apa. Saya nggak tahu apa harus saya lakukan. Seakan-akan dunia ini sempit sekali, gelap sekali, nggak ada pengharapan. Saya pernah ngalami titik seperti itu loh. Tapi saya punya pengharapan. Tuhan saya adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya. Saya pegang janjinya. Saya jalan terus sama Tuhan. Memang awalnya tidak kuat, tidak mampu. Tapi selama engkau berjalan dalam kekuatan ilahi, Tuhan akan pimpin. Tuhan akan berikan kekuatan. Allah kita itu Allah yang dahsyat. Dia rela mati di kayu salib supaya kita ini ngalami kemerdekaan, ngalami kelimpahan, ngalami hidup yang bahagia. Makanya yang dulu dia kaya rela jadi miskin supaya kita menjadi kaya. Dia yang menanggung beban dosa kita, menanggung pelanggaran kita, supaya kita tinggal di muka bumi itu menikmatin damai sejahtera sukacita, menikmatin janji-janji Tuhan. Makanya kalau engkau hari ini ngalami masalah dan persoalan, ingat pengorbanan Yesus. Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Dia akan topang, dia akan lindungi, dia akan jagai, dia akan tuntun. Hari ini engkau belum lihat jalan keluarnya. Hari ini jalanmu kepentok tembok, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Jalan sama Tuhan. Saya ketika mendapati beberapa orang konseling dan masalahnya berat, saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat. Saya bawa dalam doa loh. Bahkan seringkali saya puasain orang yang konseling dengan saya, supaya mereka mengalami breakthrough dan terobosan. Banyak orang ketika ngadepin masalah yang dicari pendeta, dia pikir pendeta itu bisa tumpang tangan dan masalahnya selesai. Ketika mereka mengalami kebangkrutan, konseling sama pendeta didoakan dan tiba-tiba terjadi berkat pemulihan. Ada orang yang keluarganya berantakan, ketika konseling sama pendeta, tiba-tiba keluarga yang dipulihkan. Kalau engkau berharap seperti itu salah. Tuhan ajari dari setiap persoalan, masalah yang Bapak Ibu hadapin, Tuhan sedang ajarin engkau bergantung kepadanya. Jangan tergantung sama pendeta.
Coba sekarang kita akan lihat di Ibrani pasal yang ke-12 mulai ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Beban dan dosa ternyata merintangi perjalanan kita bersama Tuhan. Fokusmu bukan di masalah, fokusmu bukan pada persoalan. Fokus kita bukan pada kelemahan dan dosa kita. Kalau kita ini fokusnya pada kelemahan dan dosa, apalagi fokus dengan permasalahan, engkau nggak sampai garis akhir. Permasalahan itu memang ada, rintangan itu tetap ada. Tapi fokusmu ada tujuan akhir, menjadi serupa segambar dengan Kristus, memerintah bersama Kristus di langit baru dan bumi baru. Ini penting. Fokus kita itu pada kekekalan. Banyak orang ketika ngadepin masalah, fokusnya kepada persoalan. Fokusnya kepada masalahnya, fokusnya kepada tekanannya, fokusnya pada kekurangannya, pada himpitannya, pada kelemahan, pada dosanya, pada pelanggaran, pada kenajisannya. Kalau engkau fokus ke situ, dan engkau nggak mau lepaskan semua beban dan dosamu, mulai cari Tuhan, kejar Tuhan, itu hanya merintangi. Perjalanan hidupmu semakin berat. Kalau engkau punya masalah, yang diingat janji Tuhan. Kalau engkau punya tekanan hidup, kamu serahin sama Tuhan. Kalau punya dosa, kamu bertobat, sadar diri, balik sama Tuhan. Jangan terus terikat dosa. Tidak heran banyak orang hidupnya selama tinggal di bumi ini berbeban berat terus. Hidupnya nggak pernah sukacita, ngalami terus persoalan. Bapak Ibu bisa ngadapin persoalan, bisa ngalami tekanan hebat, tapi engkau bisa bahagia sejahtera loh. Engkau bisa tenang karena pengharapanmu sama Tuhan. Banyak orang fokusnya di persoalannya, fokusnya di jalan keluarnya. Jalan keluarnya Yesus. Kok cari Yesus, engkau akan ketemu jalan keluar. Hari ini beri hatimu, doa, puasa, beresin sikap hatimu benar di hadapan Tuhan. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangin kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ternyata hidup ini seperti sebuah perlombaan yang harus kita lewatin, harus kita lalui. Lewat peraturan-peraturan, dan peraturan itu yang menetapkan Tuhan. Kita nggak boleh menyimpang dari peraturan itu. Seperti seorang yang ikut lomba apapun, bulu tangkis, tenis, golf, atau apapun juga. Dia ngikutin peraturan. Kalau dia melanggar peraturan, dia bisa didiskualifikasi. Sama dengan hidup kita, selama kita tinggal di bumi ini, kita ngikutin perlombaan. Dasarnya, aturannya adalah firman Tuhan. Jalanin aja. Kalau engkau hari ini dalam perlombaan yang sedang lewatin padang gurun mungkin, kering, kerontang, jalan terus, ikutin peraturan. Ujungnya engkau akan menemukan sumber mata air dan padang rumput yang hijau. Tuhan kita kalau berjanji, dia akan pasti genapi. Selama kita tinggal di bumi ini seperti perlombaan, Bapak Ibu. Ujung akhirnya kita akan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengejar kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup komitmen berjalan setiap hari bersama Tuhan. Harusnya fokus kita, tujuan kita adalah akhir bersama Kristus. Tapi banyak orang matanya tidak tertuju kepada Kristus lagi. Matanya tertuju pada dosa, pada pelanggaran, pada kelemahan, kepada beban hidup, pada tantangan hidup. Sehingga apa? Nggak sampai garis akhir, di tengah jalan kehabisan tenaga, kehabisan kekuatan. Selama kita tinggal di bumi ini, kita butuh Tuhan dan kita perlu bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Kalau kita nggak bergantung sepenuhnya sama Tuhan, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Kitab Yohanes katakan, di luar Yesus engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Kita seperti carang yang harus nempel kepada pokoknya. Pokoknya siapa? Tuhan. Pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu harus nempel kepada firman, bergaul terus sama Tuhan. Kalau kita ini bergaul sama Tuhan, kita bisa diberikan kekuatan. Bergaul sama Tuhan itu bukan hanya sekedar engkau doain masalah dan persoalanmu. Kamu nempel hatimu sama Tuhan. Setiap hari connect dengan Tuhan. Kalau engkau connect dengan Tuhan, connect dengan kebenaran, setiap langkahmu akan bertindak hati-hati. Berkata dengan hati-hati. Banyak orang nggak bisa berkata-kata dengan hati-hati karena pasti nggak nempel sama Tuhan. Kalau kita nempel sama Tuhan, fokus kita Tuhan. Fokus kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau fokus kita hanya untuk kepuasan diri kita sendiri, ya kita kejar sesuatu yang memuaskan daging kita. Ujungnya belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Kita ngikutin selama tinggal di bumi ini peraturan perlombaan yang dasarnya adalah firman Tuhan. Kita harus bersikap, bertindak, berkelakuan, berpikir seperti firman, supaya kita nggak menyimpang. Kalau engkau sedang alami masalah, persoalan, hampir putus asa,
nggak tahu jalan keluar, fokus lagi kepada tujuan Tuhan. Fokus lagi kepada janji Tuhan. Mulai perkatakan janji Tuhan, mulai renungkan janji Tuhan, renungkan semua kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan di masa lalu. Tuhan akan berikan kemampuan, kekuatan. Kalau di masa lalu Tuhan pernah bikin mujizat, pernah tolong hidupmu, pernah selamatkan engkau, pernah proteksi engkau, pernah jagain engkau, di masa yang akan datang Tuhan akan lakukan bahkan lebih. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Bukan sekedar hidup, menjalani hidup dengan tujuan kita. Kita ini punya tujuan Tuhan. Makanya itu yang dikejar, itu yang perlu kita cari tahu. Kalau kita ngejar kekudusan, ngejar tujuan Tuhan, ngejar hidup berkenan di hadapan Tuhan, engkau tahu bagaimana Tuhan tetap menyertaimu. Karena fokus pada pribadi Tuhan. Banyak orang yang dikejar, Pak. Pingin kaya, pingin hebat, pingin terkenal, pingin hidup mewah, pingin umur panjang. Yang dikejar hal yang duniawi. Kau kejar Tuhan, kau dapatkan semuanya. Cari kebenaran kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya, maka engkau akan ditambahkan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hari ini kita itu terjebak dengan mencari pertambahannya loh. Ternyata kita nggak ditambah-tambahkan, ditambahin kesusahan iya, ditambahin bingung, kacau, stres, pusing, mumet, sakit penyakit iya. Yang kita cari bukan pertambahannya, yang kita cari itu kebenaran kerajaan Allah, kekudusan, pribadi Tuhan, kesucian, hal yang kekal dan abadi yang kita cari, bukan hal yang duniawi yang sifatnya tidak kekal. Kita akan lanjutkan lagi di ayat yang kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus kita tuh Yesus yang memimpin kita kepada iman. Fokusmu kepada masalah dan persoalan kamu bingung. Fokusmu pada masalah dan persoalan kamu berbeban berat. Fokusmu kepada suamimu mungkin, pasangan hidupmu, istrimu yang kelakuannya jelek, anakmu, mertuamu, bisnismu, keuanganmu. Kamu fokus seperti itu, kamu akan pusing, mumet. Karena gak ada jalan keluar. Fokusmu kepada Yesus yang akan memimpin kita dalam iman. Yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kau akan disempurnakan kalau matamu tujuan fokusnya kepada Yesus. Engkau lupa dengan semua persoalan. Engkau boleh ngadepin persoalan, tapi fokusmu kepada Tuhan. Tuhan janjikan apa dalam firman-Nya, Tuhan katakan apa dalam firman-Nya, kamu percayai, yang akhirnya imanmu semakin tumbuh dewasa, semakin kuat, semakin kokoh. Ujungnya engkau akan mengalami sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingat, Yesus sendiri juga mengalami hal-hal yang kita alami hari ini. Yesus pernah mengalami semuanya. Dan Dia rela mati di kayu salib supaya kita itu bisa menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan kok. Gak usah khawatir, gak usah bingung, gak usah putus asa. Pak, saya capek ngelihat suamiku. Pak, saya capek ngelihat istriku. Lebih baik aku mati saja. Jangan mati. Kamu mati, kamu mau bertanggung jawab apa di hadapan Tuhan? Kalau engkau masih diperhadapkan dengan pasanganmu, dengan suamimu yang belum bertobat, dengan istrimu yang belum bertobat, tetap layani yang baik, sikap hati yang baik. Fokusmu kepada Tuhan. Jangan fokus kepada kejelekan suami, kejelekan pasangan. Kamu putus asa nanti. Kalau engkau fokus pada kejelekannya, oh dia nyakitin terus Pak, dia melukain terus, dia berzina terus, dia hidupnya kotor dan najis Pak. Kamu fokusnya kepada situ, kamu lemah. Kamu bisa kesel, bisa marah, bisa putus asa, bisa sakit hati, bisa jengkel, dan lain sebagainya. Fokusmu kepada janji Tuhan. Serahin hatimu sama Tuhan. Benar-benar serahkan sama Tuhan. Kalau engkau menyerahkan hatimu di hadapan Tuhan, fokusmu kepada kebenaran, engkau akan melihat breakthrough dan terobosan. Kita lihat di ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia. Kita suruh ingat-ingat Tuhan kok. Dalam segala hal. Jangan diingat masalahmu. Biarin aja. Kesusahan sehariannya untuk sehari kok. Tapi kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Yang kita ingat tuh kasih setia Tuhan. Yang kita pikirkan janji Tuhan. Kamu mikirin masalah dan persoalan. Buat apa? Kamu mikirin jalan keluar, kamu sendiri gak tahu jalan keluarnya apa. Malah pusing nanti. Malah gak doyan makan, gak bisa tidur. Kena mah nanti. Kalau gak tahu jalan keluarnya, jangan dipikirin. Mikirin Yesus saja.
Ingatlah selalu akan Dia. Ini kalau kita suruh nginget-nginget Tuhan dalam pikiran, perkataan, perbuatan, tindakan kita, suruh nginget-nginget Tuhan. Kalau kita nginget-nginget Tuhan terus, kita lupa dengan persoalan. Bukan berarti kita lari dari masalah. Kita bisa tetap hadapin, tapi kita memiliki kekuatan. Fokus kita bukan pada persoalan, betapa sakitnya, betapa terlukanya, betapa menderitanya. Fokus kita kepada Tuhan pasti buka jalan. Ingatlah selalu akan Dia dan yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yesus dibantah, dihina, dipermalukan, diludahin. Bayangin Bapak Ibu, apa yang Yesus alami dan apa yang mereka lakukan terhadap Yesus. Yesus setia, Dia tidak putus asa. Dia tahu ada kemuliaan di baliknya. Dia harus tanggung itu loh, supaya kita hari ini menikmati semua kebaikan Tuhan. Gara-gara penderitaan Yesus, kita yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Kita yang miskin dibuat kaya. Tuhan janjikan sesuatu yang ilahi yang kita akan nikmati. Yesus melakukannya untuk kita. Kita meski ingat itu. Hari ini kalau engkau sedang bergumul dalam hal apapun, sedang struggle, fokusmu sama Tuhan, bukan fokus pada masalah kok. Saya ketemu beberapa orang yang masalahnya berat-berat sekali. Saya sampai kadang, kalau saya mungkin saya yang mengalami masalah itu, belum tentu saya sekuat dia. Kalau hari ini engkau ngadepin masalah, dengerin baik-baik ya. Tuhan tuh punya takaran, Tuhan punya hitungan. Masalah yang kamu hadapin, persoalan yang sedang kamu alami ini tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan kita itu punya hitung-hitungan, punya pertimbangan. Makanya setiap orang lain berbeda. Seringkali saya ngonselingin orang. Mungkin kalau saya menghadapi masalah ini, belum tentu saya semampu dia. Ternyata setiap orang diberikan kemampuan masing-masing dengan takaran yang berbeda-beda. Kalau hari ini kau ngadepin masalah dan persoalan, Tuhan tuh berikan kemampuan kok. Dan Tuhan berikan jalan keluar dari hidupmu. Hanya perlu hikmat saja. Kemarin beberapa hari yang lalu kita pelajarin. Si Hagar sedang putus asa di padang gurun. Dia butuh mujizat. Dia butuh air karena anaknya kehabisan air. Nangis-nangis taruh di semak-semak. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Sebenarnya pertolongan sudah ada di dekatnya Hagar. Hanya matanya masih belum dibukakan sehingga nggak melihat sumur di dekatnya. Ketika matanya dibukakan, dia melihat sumur di dekatnya. Bukankah sumur itu sudah ada sejak dulu? Ketika dia berdoa, tidak langsung malaikat gali sumur. Sumurnya sudah ada. Ternyata hanya matanya belum dibukakan untuk melihat pertolongan Tuhan. Sama dengan hidupmu hari ini. Kalau engkau ngadepin masalah dan hampir putus asa, kamu sudah lemah, letih, lesu, sampai nggak tahu lagi apa harus berbuat, Tuhan masih berikan kemampuan dan kekuatan kok. Tuhan berikan pertolongannya sesuai dengan janjinya, sesuai dengan kebenarannya. Engkau sendiri juga diberikan kemampuan untuk menjalani itu. Waktu engkau diberikan kemampuan, harusnya kan kamu harus nempelnya sama Tuhan, fokusnya sama Tuhan. Jangan fokus sama masalah. Perhatikan ayat yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepadamu seperti kepada anak-anak? Hei anak-anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita ini anak-anak kesayangan Tuhan. Makanya kita sedang dididik, diajarin. Kadang kalau kita dablek, ngeyel, bikin kesalahan, tetap melakukan, kadang kita perlu diperingatkannya. Perlu dididik, kadang sedikit keras, supaya kita tahu, kita ini salah loh. Hari ini kalau engkau ngadapin masalah persoalan, bersyukur. Tuhan sedang didik kamu, Tuhan sedang peringatkan kamu. Bahkan karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak loh. Menghajar orang yang dikasihinya. Diajar, dididik, dimuridkan orang-orang. Kalau hari ini Bapak Ibu ngadapin masalah, bersyukur bahwa Tuhan itu sayang sama kamu. Tuhan mau hidupmu benar lagi. Dalam semua persoalan, masalah yang kita hadapin, ada tujuan ilahi. Tuhan sedang mendidik kita. Tuhan menyesah kita. Karena kita ini adalah anak kesayangannya. Anak orang-orang yang dikasihinya. Harusnya kita bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Engkau bawa aku, ternyata ngalami kayak begini. Engkau punya maksud dan tujuan. Saya pun ngalami Bapak Ibu. Banyak hal kejadian yang saya alami. Hal yang tidak enak. Ternyata Tuhan didik saya.
buat saya semakin hari semakin dewasa, memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bahkan di awal-awal saya pelayanan, saya masih tinggal di Jakarta, Tuhan didik saya dengan caranya yang ajaib loh. Apakah enak? Nggak enak. Difitnah, dituduh, dicaci maki, diperlakukan buruk. Saya nggak melakukan apa-apa. Saya selama dalam kebenaran, saya nggak melakukan kejahatan, saya tetap jalan terus loh. Saya ngalami banyak hal itu. Ternyata Tuhan punya maksud dan tujuan untuk mendidik saya, ngajarin saya untuk semakin hari semakin dewasa. Saya ingat waktu kecil, orang tua saya itu didik kami anak-anaknya itu dengan keras. Benar-benar dididik dengan keras. Saya bersyukur punya orang tua yang kadang didiknya pakai rotan. Hari ini kita didik anak kita pakai rotan, kan ada HAM, sehingga anak bisa kurang ajar melawan. Sebenarnya HAM itu juga nggak bagus-bagus banget ya. Memberi keluasan, kekuasaan anak untuk bisa berbuat ngelawan didikan orang tuanya. Menurut saya nggak bagus itu. Saya bersyukur dengan didikan orang tua saya. Dididik dengan keras. Ketika saya nakal, atau mungkin kakak saya nakal, atau kami nakal gitu, diajar, benar-benar diajar. Saya pikir ini orang tua kok kejem banget ya. Saya baru ngerti beberapa tahun terakhir ini, ternyata Tuhan pakai orang tua saya mempersiapkan. Mungkin kalau saya nggak dididik sekeras dulu, orang tua didik saya nggak jadi sampai hari ini. Mungkin saya jadi anak yang nggak mau belajar, nggak memiliki hikmat, nggak memiliki pengetahuan. Seperti anak-anak bambungan, anak-anak berandalan yang lain. Anak-anak yang mursal yang lain. Anak-anak yang nggak mau belajar, anak-anak yang nggak sekolah. Mungkin. Tapi karena didikan orang tua saya, waktu kecil dengan keras sekali. Saya sering dipukul. Sering dipukul pakai kayu, batang kayu kecil gitu. Kalau saya nakal gitu. Saya malas belajar atau bantah. Sering kali dia ngomongin keras sekali dengan saya. Saya pikir orang tua saya ini nggak sayang atau gimana sih. Ternyata saya memang banyak kesalahan waktu itu. Dan saya bersyukur dengan didikan-didikan itu menjadikan saya menjadi orang yang berubah sampai hari ini. Punya prinsip, punya keteguhan, tidak pernah putus asa. Memiliki sikap hati yang benar-benar nggak aneh-aneh dan nggak mau neko-neko. Saya bersyukur itu. Saya diajarin tata krama, saya diajarin etika. Banyak hal. Waktu itu waktu saya kecil, orang tua saya masih belum, udah Kristen tapi belum lahir baru. Belum sungguh-sungguh. Dan mereka sudah ngidupin firman sebenarnya. Dan itu diterapkan pada saya. Saya diajarin untuk tidak ngomong misuh-misuh, kata orang Jawa itu apa itu, maki-maki atau umpatan-umpatan yang kasar. Dilarang keras. Dan saya nggak tertarik. Dari kecil saya nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah maki-maki dengan sebutan orang anak-anak sebaya saya zaman itu. Mereka berkata-kata kasar. Hari ini banyak anak-anak berkata kasar. Kenapa? Mungkin orang tuanya nggak didik, sibuk cari duit. Hati-hati kalau nggak didik anakmu. Kalau nggak didik anakmu nanti besarnya liar. Kalau nggak bisa kerasin anakmu ya, kerasin tarik ulur maksudnya, bukan keras terus. Nanti anakmu nggak punya daya juang. Saya melihat orang tua yang nggak punya keteguhan hati didik anaknya. Anaknya besarnya susah. Wong kecil aja susah dididik, terlalu sayang mungkin nggak perlu dididik, dibiarin aja, dimanja. Anaknya gede. Terus udah bermasalah diserahin ke pendeta. Lah kok enak banget. Kadang kita ini pendeta ya. Kadang benar-benar butuh tuh kekuatan Tuhan deh. Waktu kecil anaknya nggak didik. Setelah dewasa bermasalah keluarganya diserahin kepada pendeta. Dipikir pendeta bisa menyelesaikan masalah semuanya atau gimana. Tapi puji Tuhan lah. Selama kita dipanggil jadi hamba Tuhan, dikirim orang-orang bermasalah, ya puji Tuhan kita layani dengan baik. Tapi kalau kita ini dididik dengan sungguh-sungguh oleh orang tua kita, bukan berarti dia benci dengan kita. Ternyata dia persiapkan kita. Suatu hari kalau dewasa kamu bisa tanggung jawab, kamu bisa disiplin, kamu punya memiliki attitude yang baik, memiliki etika yang baik. Itu saya alami. Sama dengan hidup Bapak Ibu, kalau hari ini diizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidupmu, Tuhan sedang didik engkau. Tuhan sedang ajarin kau. Dipersiapkan untuk masa yang akan datang. Kalau engkau nggak dididik, engkau nggak memiliki pengalaman jalan sama Tuhan, apa yang kamu ceritakan? Apa yang kamu mau ajarkan kepada banyak orang? Kamu sendiri memiliki pengalaman, dididik, diajarin Tuhan kok. Hari ini, kalau engkau sedang dididik, diajar, bersyukur, nikmatin itu sebagai didikan yang mempersiapkan engkau menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Coba lihat ayat yang ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak.
Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Kalau ayahnya lembek, Allahnya leto, itu anak masih kurang ajar karena terlalu disayang, nggak pernah diajari, nggak pernah dipukul. Alkitab kan ngomong, didiklah anakmu dengan rotan. Supaya apa? Masa tuanya nggak menyusahkan hidupmu. Ada orang-orang tua yang terlalu sayang anaknya, ketika bikin kesalahan dibiarin. Anakmu tambah kurang ajar gedenya. Makanya bersyukur. Ayat yang ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Kalau kamu hari ini menanggung ganjaran, kamu diperlakukan seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Ada ini orang-orang tua yang terlalu manjain anaknya, dibebasin aja. Ujungnya anaknya liar gedenya. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kalau kamu anak-anak yang spesial di matanya Tuhan, kamu sedang ngadapin persoalan, bersyukur, nikmatin aja, nggak usah putus asa. Jalan terus sama Tuhan, fokusmu sama Tuhan kok. Kamu bukan anak gampang, kamu anak kesayangannya Tuhan. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Orang tua kita didik kita dengan waktu yang pendek. Dia didik dari kita kecil, dari balita sampai mungkin sekitar remaja. Setelah itu kan kita punya kebebasan tersendiri kan. Kita udah akil balik, kita punya cara pandang sendiri. Itu sudah susah diatur biasanya. Waktu orang tua didik itu waktunya pendek. Dan ternyata dididiknya dengan apa yang orang tua anggap baik. Kalau kita ikutin terus didikan itu ternyata menghasilkan. Hari ini kita menikmatin didikan orang tua kita. Bayangkan kalau engkau nggak pernah dididik orang tuamu. Apa yang terjadi? Liar, ngawur, nggak punya etika. Ngomong sembarangan, nggak punya tata krama. Ngawur pokoknya. Orang-orang yang nggak dididik orang tuanya. Anak-anak yang gak didik orang tuanya, liar. Orang tua aku meski didik anakku sejak dini. Ajarin mereka hidup takut akan Tuhan. Kalau salah, benar-benar dididik, diajar kalau perlu. Dengan kasih tentunya ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ya diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Kalau engkau ngadapin masalah persoalan, didikan sedang datang ke dalam hidupmu, gak enak, gak sukacita. Mana ada orang dididik Tuhan sukacita. Tetapi duka cita. Tetapi puji Tuhan ini, kita Petrus jelaskan, kalau kamu ngadapin pencobaan, kamu disuruh berbahagia. Nikmatin aja. Kenapa kok bisa berbahagia? Lihat tujuan akhirnya kamu akan mengalami promosi dan peninggian. Tetapi kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dengerin baik-baik. Persoalan masalah yang Bapak Ibu hadapin hari ini, apapun seberatnya yang Bapak Ibu hadapin, atau apapunlah masalahnya, ujungnya engkau sedang dilatih oleh Tuhan untuk mengalami pengalaman-pengalaman ilahi dan hidupmu menghasilkan buah kebenaran dari persoalan itu. Kalau responmu benar, engkau akan mengalami buah kebenaran. Engkau akan mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Tapi kalau responmu salah, engkau akan babak belur. Jangan putus asa makanya. Jangan nyerah sampai hari ini. Engkau ngelihat suamimu nggak bertobat-tobat. Pak, udah 13 tahun, 14 tahun nggak bertobat. Jangan nyerah. Kalau kamu nyerah, kau nggak akan menikmatin buah kebenaran itu. Ujungnya, engkau malah putus asa, stres, bingung, kacau, dan sakit hati. Buat apa? Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Engkau sudah pincang jalanmu, udah stres Pak, berat Pak, putus asa Pak. Lurusin kakimu, jalan bersama Tuhan. Tuhan akan berikan kesembuhan, Tuhan akan berikan kekuatan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Baik proses tadi, kan kita ini ngalami persoalan. Baik proses yang kita hadapin, kita harus jaga hati kita. Makanya di 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dengan semua orang. Kalau kita diproses itu kan lewat orang. Lewat kamu dibangkrut, mungkin ditipu orang. Kamu kacau dengan orang lain. Bisnismu babak belur. Atau hubunganmu suami istrimu nggak benar. Makanya di ayat 14-nya, kita disuruh berusaha hidup damai dengan semua orang. Semua orang.
termasuk orang yang nyebelin, yang ngeselin, yang jengkelin. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagain hatimu, jangan sampai sakit hati, kesel, jengkel, marah, dendam, dan lain sebagainya. Dan tetap jalan dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan engkau gak akan bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan engkau tidak akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Hari ini fokusmu kepada janji Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, dan agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kenapa kok kita disuruh menjaga hati kita begitu rupa, jangan sampai timbul akar pahit? Karena baik proses hidup kita itu selalu bersinggungan dengan orang lain, selalu bermasalah dengan orang lain. Kalau kita sedang dididik Tuhan, diajarin Tuhan, jangan sampai kita pahit hati kita, kesel, kita jaga kekudusan terus, kita jaga kesucian, jangan sampai marah, jangan sampai dendam, jangan sampai kita ini memiliki nafsu yang rendahan nih. Perhatikan baik-baik ya. Ayat yang ke-15, jagalah supaya jangan ada orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan, mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya. Sebab kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, sekalipun ia mencarinya dengan menjujurkan air mata. Dengarin baik-baik. Dalam kondisi kamu diproses, sikap hatimu harus benar di hadapan Tuhan. Jangan malah jatuh memiliki sikap yang rendah, memiliki sikap nafsu yang rendah yang menguasai hidupmu. Dikuasain amarah, dikuasain putus asa, dikuasain akar pahit. Akhirnya kamu bikin geger, bikin berantem, gak jaga kekudusan. Kamu ribut dengan semua orang. Harusnya berkat yang kamu terima, ternyata berkat itu gak kamu terima. Hari ini jaga hati begitu rupa. Jalan terus sama Tuhan. Nikmatin segala sesuatu yang Tuhan sedang siapkan dalam hidupmu. Saya percaya Tuhan akan bicara banyak hal dengan setiap persoalan masalah yang kamu hadapi. Tuhan sedang ajarin banyak hal dalam hidupmu, untuk engkau ke depannya melihat perkara-perkara ilahi yang ajaib yang Tuhan siapkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang luar biasa. Ujung dari semua persoalan masalah yang kita hadapin, kita akan menikmatin buah kebenaran. Kita akan menikmatin promosi dan peninggian. Kalau Tuhan berjanji, aku tidak pernah meninggalkan kau. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Percaya. Tuhan pasti punya jalan keluar. Dengarin baik-baik. Semua masalah persoalan yang kita hadapin hari ini itu ada masa kadaluarsanya. Tetapi kalau kita melihat Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Masalah persoalan ada masa expirednya. Kita lihat janji Tuhan. Setia terus. Nikmatin apa yang Tuhan janjikan. Jangan pernah putus asa. Fokus kepada tujuan Tuhan. Amin. Jaga hatimu. Jaga pikiranmu, jaga perasaanmu, taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di hadapan tangan-Mu yang maha kudus. Kami percaya hidup kami akan diubahkan dalam hadirat-Mu. Hidup kami akan mengalami sesuatu yang ilahi dan ajaib. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dengan firman-Mu, dengan janji-Mu yang akan digenapi dalam kehidupan kami. Kami akan melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah, terpahat dalam loh batin kami. Terima kasih Tuhan. Kamu berdoa untuk setiap orang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan. Berkati mereka. Bisnis, pekerjaan, usaha, apapun yang dikerjakan, Tuhan bikin berhasil. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau tahir. Jadilah engkau sehat. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, Bapak Ibu gak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit beri sama-sama.
breathe upon me, breath of God, breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender. Tutup matamu dan sebagainya. To your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Terus Tuhan. Inara lamanya siribini mianamu, ini miana naramu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh we adore you.
tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana nanamo se, ikiri biena namo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan. Inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang hamba-hamba-Mu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu melimpah-limpah untuk orang yang Kau kasih ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus.
pulang bawa berkat ini dan anugerah melimpah-limpah. Semuanya diberkati Tuhan, katakan. God bless you.